wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tak henti-hentinya nak kita telah mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah kita untuk menuntut Ilmu. Nah, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang pelima. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ya, kita sama-sama dulu baca doa. Insya Allah ketua kelas pimpin doanya. Silakan. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya dulu, bagaimana kesiapan Kak untuk belajar? Sudah siap? Siap. Insya Allah kita akan belajar tentang pelima. Oke. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Shalom. Ya, Ananda Hisam kenapa? Sakit. Oh, iya. Ayo, mari kita sama-sama mendoakan Ananda Hisam supaya cepat dikasih kesehatan atau disembuhkan. Ya. Mudah-mudahan Ananda Hisam yang sedang tidak ikut dalam pembelajaran cepat sehat walafiat. Amin. Ya, oke. Kemudian untuk selanjutnya ya pelima. Nah, tujuan belajar pelima ini adalah bagaimana kita sebagai peserta didik ya dapat mengembangkan minat tak, bakat tak sebagai peserta didik. Bagaimana bisa mengembangkan kreativitas tak ya atau inovasi-inovasi yang ada pada diri tak. Ya, jadi itulah tujuannya dalam belajar pelima. Kemudian di dalam pelima itu ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Ya, ada 6. Ya. Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama adalah Beriman. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Berpendidikan. iya, berkebinekaan global. Yang ketiga, Gotong oke, royong. gotong royong. 4, Mandiri. mandiri. 5, Bernalar kritis. iya, bernalar kritis. Dan keenam adalah Kreatif. ya, berkaitan dengan tujuan tadi itu bagaimana kita sebagai peserta didik dapat ya mengembangkan inovasi kreativitas ya kritikal tak sebagai peserta didik. Nah, itulah tujuan dari pelima. Nah, sesuai dengan materi yang akan kita angkat pada hari ini tentang pelima adalah mengenai tentang tema bangunlah jiwa dan ragaku. Ya, bangunlah jiwa dan ragaku ini kita angkat tema tentang ya bullying atau perundungan. Nah, untuk selanjutnya materi ini saya akan persilahkan kepada Bapak untuk menjelaskan terkait materi tentang pelima yang kita akan pelajari pada hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan.
Ya, oke, sebelum saya mulai, ya, kita speaking dulu ya. Ya, ya. Coba tebu pelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi, ya, saya akan menjelaskan apa topik kita pada hari ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu apa temanya ya. Temanya adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Ya, tapi topik yang kita ambil adalah apa? Ya, ya, atau anti perundungan. Ya, jadi apa itu perundungan? Ya, ada yang tahu apa itu perundungan? Ya, jadi perundungan itu adalah perilaku agresif yang berulang atau perilaku yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok ya terhadap orang lain atau mengejek ya. Contohnya mengejek ya. Ya, jadi mengejek antara satu sama lain. Ya, jadi itu namanya perundungan. Ya. Jadi kaitannya dengan profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu adalah qudwah ya atau keteladanan. Ya, contohnya apa contohnya adalah mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi itu kaitannya dengan PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, jadi sebagai contohnya kita mengajak kepada kebaikan dan menginspirasi teman-teman ya. Ya, jadi contoh misalnya ada yang mengejek satu sama lain, ya maka ya yang lainnya saling mengingatkan ya. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan. Ya, kita melarang teman kita untuk tidak melakukan yang namanya perundungan. Ya. Ya, jadi itu tadi ya. Ya, kemudian apa dampak daripada perundungan? Ya, jadi ada dampak yang bisa ditimbulkan kalau kita melakukan perundungan ya atau bullying ya. Jadi ada dampaknya ya. Jadi dampaknya adalah menyebabkan kerusakan emosional, kemudian harga diri yang rendah, kemudian kecemasan ya, kita selalu cemas apabila kita mendapat bullying atau perundungan ya. Ya, itu dampaknya. Kemudian ada yang depresi karena selalu diejek-ejek oleh temannya ya, terusan diejek. Kemudian pikiran bahkan ada yang sampai mau bunuh diri ya. Ya, jadi kenapa kita angkat tema bullying atau anti perundungan? Nah, maka itu tadi ya, kenapa? Karena jangan sampai ada yang depresi, ada yang cemas, biasa menyendiri tanpa teman karena selalu dibully. Kemudian ada yang sampai di daerah-daerah lain ada yang sudah melakukan bunuh diri. Ya, makanya sekarang kita ambil anti perundungan ya, supaya kita tidak melakukannya. Ya, makanya tadi dikaitkan dengan PPRA-nya ada di situ keteladanan atau qudwah ya. Ya, jadi qudwah itu keteladanan. Ya, bagaimana kita mengajak kepada sesama teman untuk melakukan kebaikan. Ya. Oke, selanjutnya ya kita akan menonton video ya. Ya. Jadi untuk lebih pahamnya nanti ya nanti di situ akan dijelaskan jenis-jenisnya apa itu perundungan ya. Ya. Oke, kita akan menampilkan video ya. Silakan disimak. Ya, jadi di situ nanti apa yang bisa kita ambil ya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat
membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Ya, oke, selanjutnya setelah menonton video tadi, pasti sudah diketahui apa itu perundungan, apa jenis-jenis perundungan, dan apa dampak dari perundungan. Ya, coba ya, dari video tadi saya akan mengadakan sesi tanya jawab ya, untuk tahu pemahaman tentang perundungan tadi. Ya, coba sekarang saya mengajukan pertanyaannya. Angkatannya bisa. Jadi, apa itu perundungan? Ya, siapa yang bisa jawab? Coba satu orang. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Apa tadi yang dinonton di video? Apa itu perundungan? Coba satu orang. Syahira. Ya, coba. Sahira. Apa itu perundungan? Agresif yang berulang yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok yang terhadap orang lain yang lebih lemah. Ya, perundungan adalah perilaku seseorang atau berkelompok yang untuk orang lain yang lebih lemah. Kemudian yang kedua, apa jenis-jenis perundungan? Siapa? Coba satu orang, laki-laki. Ya, coba. Ya. Memukul, memfitnah, dan mengejek. Ya, jenis-jenis perundungan contohnya fisik, memukul, ya, mengejek. Ya, itu tadi ya, jenis-jenis perundungan. Oke, sekarang ya saya akan ada yang membagikan pengalaman, ada yang bisa membagikan pengalaman tentang perundungan. Siapa yang pernah mengalami perundungan? Ya, coba sila. Ya. Saya sering diejek-ejek. Ya, sering diejek-ejek oleh siapa? Ya, oleh teman. Ya, coba misal, ya coba ya. Misalnya, ya, pada saat istirahat Sila diejek oleh siapa yang ejek biasanya? Contoh ya. Jadi
misalnya diejek oleh laki-laki bahwa sila itu jelek, tidak cantik, ya, toh? Ya, coba sekarang kalau begitu, siapa yang melakukan perundungan? Siapa yang mengejek? Ya, teman laki, ya. Jadi itu apa dampaknya itu nanti setelah diejek? Pasti silanya merasa cemas, merasa malu, ya toh? Ya sila, ya. Ya jadi, ya coba, begitu ya. Ya jadi selanjutnya saya akan membagi kelompok. Ya, kita akan berdiskusi bagaimana perundungan dapat dicegah. Ya, jadi bagaimana perundungan itu dapat dicegah. Ya, oleh itu, ya untuk melakukan itu, kita akan membuat poster ya. Ya, untuk dibagikan nanti di setiap kelas supaya bisa dibaca oleh kelas-kelas yang lain agar perundungan itu dapat dicegah. Oke, selanjutnya silakan buka, ya, lihat Chromebook-nya, buka aplikasi Canva, ya, kita membuat poster, ya, bagaimana kita mempromosikan nanti di kelas-kelas yang lain yang dimulai tempel ya, supaya tidak terjadi perundungan lagi ya. Ya, oke. Ya, silakan dibuka ya. Kalau ada masalah silakan ditanyakan, nanti saya yang ajarkan ya. Oke? Ya, silakan. Ya, kalau ada yang mau cari elemen-elemen, ada di situ tulisan elemen, bisa diklik baru dicari tentang bullying. Ada di situ ada ya contoh-contohnya tentang bullying di situ. Gerakan-gerakan bullying seperti apa? Ya, gerakannya apakah mengejek? Nih, ada di situ toh. Stop bullying. Ada gambar tangan. Ya, bisa dipromosikan begitu toh. Ya, bisa tambahkan saja. Klik. Kalau begitu kasih besar ini bisa juga kasih besar toh. Ya, ini bisa mengatur, kasih kecil itu gambarnya, kasih besar. Bagaimana yang menarik supaya kita lihat nanti adik-adik yang lain toh, adik kelas yang lain supaya tidak melakukan berarti bullying itu tidak boleh ya. Ya, cari di situ sebelah bullying. Ya. Ya, kasih bunga-bunga supaya tertarik nanti orang baca. Kasih kecil. Ini geser kalau kecil ini yang sampingnya ini. Ya. Nah, baru tarik ke atas. Ya. Nah. Tarik. Cari lagi. Bisa ya, klik saja. Nah, baru kasih kecil. Nah, tarik ke bawah. Ya. Oke. Oke, semuanya sudah selesai? Ya, oke. Ya, untuk disimpan ya. Nanti PKM berikutnya kita print ya untuk kita pasang di tiap kelas ya sebagai poster ya, aksi untuk menyebarkan anti perundungan. Ya, selanjutnya kita adakan simulasi atau role play bagaimana perundungan itu terjadi ya. Ya, coba baik Fajar, Sila siapa tadi? Satu, ya. Coba naik. 4 orang tadi naik. Ya, coba kita simulasikan bagaimana perundungan itu terjadi ya. Ya. Ya, coba kau di sini. Ya. Coba. Sila, kenapa kamu cantik begitu? Siapa yang secantik? Kamu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh saling membuli. Nanti saya lapor ke Pak Guru loh. Iya. Ya, oke. Ya, tadi ada, ya coba perhatikan ya. Itu tadi ya simulasinya. Ya, ada yang jadi korban, ada yang jadi pembuli, ada yang jadi penolong. Ya, jadi
Fajar dan temannya tadi adalah seorang Bully. pembuli. Sila sebagai korban. Ya, Pika sebagai penolong. Ya, jadi begitu ya. Jadi tidak boleh saling membuli. Ya, jadi kalau ada teman yang seperti tadi membuli teman yang lain, maka kita sebagai yang sudah tahu bahwa kita datang sebagai penolong untuk mencegah dari perundungan. Ya, oke, silakan dulu ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, kita menulis pengalaman yang dialami, ya, ditulis masing-masing pengalamannya di bukunya. Ya, sebentar ada yang lain bacakan ya. Ya, sekarang tulis pengalamannya tentang ya, bagaimana kau mengalami mengejek saya. Tulis sih, pas saya di kantin begini, main, saya tidak dikasih ikut, kan? Pas saya mau bermain, saya tidak diikutkan karena ini begitu. Ya, bagaimana kau mengalami perundungan? Tulis sih, masa tidak pernah diejek? Oke, sudah ditulis? Ya, coba. Ya, jadi sebentar ada yang naik 2 orang ya. Ya, coba siapa yang mau naik 2 orang? Laki-laki dan perempuan 1 ya. Oh, coba lihat dulu. Ya, silakan. Naik baca pengalamannya ya. Nah, pengalaman saya tentang perundungan ini ya. Saya pernah diejek sama teman waktu bermain di lapangan dan saya dibilang kecil. Ya, pengalamannya dia pernah diejek di lapangan. Dia diejek dengan kata kecil, padahal ya itu tidak boleh ya. Ya, jadi ya itu tidak boleh mengejek satu sama lain. Ya, coba selanjutnya Sahira. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk ya. Saya sering diejek sama teman waktu saya bermain di lapangan. Ya, sama ya. Sama-sama pas bermain di lapangan. Apa dikatai? Apa dibilang? Pas diejek di ya. Tadi dia dibilang kecil, sekarang Sahira dibilang tidak cantik, padahal orangnya cantik. Iya, tidak boleh saling mengejek. Ya, itu namanya perundungan. Ya, kalau lihat lagi teman nanti diejek atau dibully, nah, datang sebagai penolong ya. Ya, jadi mengingatkan bahwa tidak boleh seperti itu. Ya, bisa? Bisa. Ya, oke, silakan dulu. Ya, beri aplaus untuk Sahira. Ya. Ya, oke. Ya, untuk sementara itu saja dulu ya. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan sebagai tindak lanjut ya. Jadi kita memasang poster apa yang sudah dibuat tadi ya, nanti di print, dipasang supaya dilihat oleh adik-adik kita bahwa ternyata perundungan itu tidak boleh. Ya, secara tidak boleh ya. Ya, bahkan dalam agama itu dilarang. Ya, itu ya. Ya. Ya, untuk akhir ya coba kita TPP 5 dulu ya. Ya, coba 1 2 3 TPP 5. Proyek Teguhan Profil Pelajar Pancasila. Yes. Ya, oke. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada kualifikasi kemarin ya. Oke, itulah tadi pembelajaran kelima kita. Bagaimana perasaan tak? Senang? Ya, senang dalam kegiatan belajar. Apalagi hari ini Bapak memberikan materi dengan kelima dengan menggunakan Chromebook yang sangat luar biasa. Ya, jadi itu posternya nanti itu akan Bapak printkan, kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk aksi selanjutnya yang kita bikin itu kita tempel ke masing-masing kelas ya. Jadi kalau bisa satu hasil karya tak satu kelas supaya adik-adik kelas tak
pembelajaran kita hari ini. Karena waktu sudah cukup, ya kita akhiri dengan membaca doa. Kakak kelas dipersilakan. Marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah tadi, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu, ya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan B5 kita ya. Jadi hari ini kita akan melakukan aksi ya. Ya, jadi sesuai perjanjian kita minggu lalu, ya. Jadi hari ini sudah diprintkan apa yang sudah dibuat per kelompok. Jadi sebentar kita mengadakan kampanye tentang anti bullying. Ya, jadi kita keliling untuk mengkampanyekan apa itu perundungan supaya atau apa itu bullying ya, agar tidak terjadi di sekolah. Ya, jadi agar adik-adik kelas kita tidak melakukan ya namanya perundungan. Ya. Nah, dan tentunya ya dengan kampanye itu yang harus pertama kita lakukan adalah kita lah yang melakukan dahulu ya, untuk tidak melakukan perundungan sebelum orang-orang yang kita lewati itu dikampanyekan. Toh? Karena tidak mungkin kita menyuruh orang lain tanpa kita lakukan sebelumnya. Ya. Oke? Ya, jadi saya akan membagikan ya apa yang sudah diprintkan, apa yang sudah dikerja minggu lalu ya. Ya, jadi sebentar kita keluar untuk mengkampanyekan. Ya, jadi saya bagikan per kelompok ya. Ya, jadi sebentar ya dibawakan. Empat kelompok ya. Ya, silakan. Ya, jadi sebentar ya dipegang ya, coba begini ya. Dipegang sebentar seperti ini. Untuk keluar kita kampanyekan ya, nanti ada juga yang kita tempel ya. Ya, jadi sudah dilebihkan untuk di print, nanti ditempel di per kelas supaya setelah kita kampanye mereka bisa lihat, oh berarti bullying itu tidak boleh ya. Oke, ya silakan berdiri, kita keluar untuk mengkampanyekan hasil kita ya. Ya. Stop bullying. Ya, stop bullying. Ya, stop bullying ya. Oke. Hei Ibu. Bengkel. Istirahat saja. Iya. Biar teman-teman kita lihat nanti, ya tidak boleh lagi ada perundungan di sekolah. Stop bullying di sekolah. Iya. Oke, Kelas kelas 5. 5. Mana yang kelas 5? Oke. Kelas 5. Mana tadi yang begini? Sembarang Bu. Ya. Ya, jadi. Oke, ya. Nanti perkenalkan nih sama teman-teman bilang, oh, don't bully. Tidak ada lagi bully-bully di sekolah kah? Mana yang tempel sini? Kita pasang, kita pasang. Ya. Kocak aja lebih jelas. Oke, oke. Oh, selanjutnya berapa Pi? Pi, nomor berapa? Ya, 2 lagi. Ya, silakan. Ya, oke. Oh, stop.
Larangan para apa itu? Oke anak-anak, dengan selesainya P5 kita, yaitu tema anti perundungan, maka kita harus berkomitmen untuk tidak melakukan perundungan di sekolah. Stop bullying! Don't bully! Be a Stop bullying! Don't bully!